Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang prediksi penyakit diabetes menggunakan metode Gaussian-Navier-Bayes. Nama kelompok ada saya, Sabrina Melda Putrasari. Kedua ada Ahmad Arkan Mukarim. Ketiga ada Noven Ardianto. Keempat ada Muhammad Diki Arianto. Kelima Muhammad Fatan Muzain. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ahmad Arkan Nurkarim. Oke, di sini saya akan membacakan abstrak, yaitu Machine Learning enable computers to learn from data without explicit programming, identifying complex patterns, and making decisions or predictions. The Gaussian Native Bayes or GNB algorithm is used in this study to predict diabetes based on health metrics such as blood pressure, blood sugar levels, and body mass index. Evaluation using a confusion matrix shows us accuracy of 0 with a precision of 18.2 for non-diabetes and 0.74 for diabetes, as well as a recall of 0.91 for non-diabetes and 0.56 for diabetes. This study highlights the potential of the GNB algorithm in disease prediction based on health data. Abstrak. Machine learning memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa perlu diprogram secara eksplisit, mengenali pola-pola kompleks dan membuat keputusan atau prediksi. Algoritma Gaussian Native Bayes atau juga GNB digunakan dalam penelitian ini untuk memprediksi penyakit diabetes berdasarkan metrik kesehatan seperti tekanan darah, kadar gula darah, dan indeks massa tubuh. Evaluasi menggunakan confusion matrix menunjukkan akurasi 0,80 dengan precision 0,82 untuk tidak diabetes dan 0,74 untuk diabetes, serta recall 0,91 untuk tidak diabetes dan 0,56 untuk diabetes. Studi ini menunjukkan potensi algoritma GNB dalam prediksi penyakit berbasis data kesehatan. Pendahuluan. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditimbulkan karena kekurangan produksi insulin, yaitu hormon yang diproduksi oleh pankreas untuk mengatur tingkat glukosa dalam tubuh manusia. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh. Kurangnya sekresi insulin menyebabkan kadar glukosa darah meningkat dan melebihi batas normal yang seharusnya ada dalam darah, sehingga terjadi penumpukan glukosa. Glukosa yang menumpuk di dalam darah karena tidak diserap sel tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Penyakit diabetes merupakan penyakit yang tidak bisa dianggap remeh dan perlu ditangani dengan cepat. Jika penyakit diabetes tidak dikontrol dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita. Menurut Widodo et al. Pada tahun 2019, diabetes mellitus adalah penyakit serius dan mematikan yang dapat menyerang individu dari berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak, remaja, dan dewasa. Kondisi ini menyebabkan gangguan pada metabolisme tubuh, meningkatkan kadar glukosa dalam darah, serta mengganggu metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein akibat kurangnya fungsi insulin. World Health Organization atau WHO memprediksi kenaikan jumlah penderita diabetes di Indonesia dari 8,4 juta jiwa pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta jiwa pada tahun 2030. Hasil riset kesehatan dasar Riskesdas yang dilaksanakan pada tahun 2015 melakukan pengumpulan data penderita diabetes mellitus pada penduduk berumur kurang lebih 15 tahun menunjukkan bahwa hasil prevalensi sebesar 2%. Angka ini menunjukkan peningkatan prevalensi diabetes mellitus pada tahun 2013 sebesar 1,5%. Peningkatan prevalensi diabetes mellitus ditunjukkan oleh hampir semua provinsi di Indonesia. 4 provinsi dengan prevalensi tertinggi pada tahun 2013 dan 2018 yaitu di Yogyakarta, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur.
Menurut Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2020, klasifikasi merupakan sebuah teknik analisis data yang mengekstrak model untuk mendeskripsikannya ke dalam kelas tertentu. Terdapat beberapa algoritma klasifikasi yang dapat digunakan, salah satunya adalah algoritma Naive-Bayes Classifier. Naive-Bayes Classifier merupakan salah satu algoritma klasifikasi yang menggunakan memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, atau yang lebih dikenal dengan teorema Bayes, agar mempermudah bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit, sehingga lebih tepat dalam menyelesaikan masalah melalui sistem pakar digunakan algoritma Naive-Bayes. Algoritma Naive-Bayes merupakan sebuah metode pengklasifikasian dengan menggunakan metode probabilitas dan statistik. Algoritma Naive-Bayes memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Ciri utama dari algoritma Naive-Bayes adalah asumsi yang sangat kuat atau naif akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Berdasarkan latar belakang di atas, dilakukan penelitian tentang sistem pakar dengan algoritma Naive-Bayes agar dapat memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat mengenai penyakit diabetes yang diderita, serta mendapatkan solusi pengobatan dari hasil diagnosa tersebut. Penelitian terkait algoritma Naive-Bayes Classifier telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian untuk deteksi penyakit diabetes menggunakan Gaussian Naive-Bayes juga dilakukan oleh Lesmana dan kawan-kawan, yang menggunakan metode Gaussian Naive-Bayes regresi logistik random forest pada data yang diuji, yaitu sebesar 0,74, 0,78, 0,78. Berdasarkan nilai akurasi pada data yang diuji, metode Gaussian Naive-Bayes memiliki akurasi paling rendah, sementara regresi logistik dan random forest memiliki nilai akurasi yang sama. Penelitian yang lainnya dilakukan oleh Wardana dan kawan-kawan menggunakan metode Naive-Bayes. Hasil dari model Naive-Bayes untuk prediksi diabetes memberikan hasil yang dapat diukur dalam nilai akurasi, presisi, dan recall. Berturut-turut nilainya 94%, 95%, dan 98%. Dalam penelitian ini akan diuji cobakan algoritma Gaussian Naive-Bayes untuk dataset prediksi diabetes dengan menggunakan surface learning untuk jenis klasifikasi. Algoritma ini diduga memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi di dalam memprediksi kemungkinan diabetes. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya bahan dan metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen menurut Sugiono 2019. Metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian dilakukan dengan percobaan yang merupakan metode kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen, treatment atau pengakuan terhadap variabel dependen atau hasil. Dalam kondisi yang terkendali, proses ini melibatkan beberapa tahap untuk memproses data, mengharapkan teknik analisis dan menginterpretasikan hasilnya. Berikut adalah tahapan umum dalam proses data mining. Define, data collection, modeling, evaluation, conclusion. Define goal adalah langkah penting dalam proses data mining yang melibatkan identifikasi, pemahaman tujuan spesifik, analisis data mining yang dilakukan menurut Hamburger dan Pei. Mendefinisikan tujuan dalam konteks data mining adalah langkah di mana peneliti atau analis mengidentifikasi tujuan analis, merumuskan masalah data yang akan dipecahkan. Langkah ini juga melibatkan pengaturan kriteria keberhasilan yang akan digunakan untuk mengevaluasi hasil analisis. Pengumpulan data berdasarkan data collection adalah tahapan pengumpulan data berdasarkan sumbernya. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada mengumpul data Sugiono 2015. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diabetes dengan Gaussian Naive-Bayes menyediakan informasi medis yang lengkap dari pasien seperti jumlah kehamilan, pregnancies,
kadar glukosa darah, glukos, tekanan darah, blood pressure, ketebalan kulit, skin thickness, kadar insulin, indeks massa tubuh BMI, fungsi garis keturunan diabetes, usia, dan hasil apakah pasien menderita diabetes atau tidak. Outcome dataset ini dirancang untuk membantu pengembangan pengujian model pembelajaran mesin guna memprediksi risiko diabetes. Informasi yang terkandung dalam dataset ini sangat berharga bagi peneliti dan profesional kesehatan dalam meningkatkan akurasi diagnosis dan perawatan pasien dengan diabetes. Dengan menggunakan data ini, para peneliti dapat mengidentifikasi pola dan faktor risiko yang berkontribusi terhadap perkembangan diabetes sehingga memungkinkan intervensi dini perawatan yang lebih aktif. Menurut saya, modeling adalah tahap di mana kita memilih dan menerapkan algoritma Gaussian-Naive Bayes untuk membangun model prediktif berdasarkan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Langkah-langkah mencakup pemilihan algoritma yang sesuai dengan data diabetes seperti Gaussian-Naive Bayes untuk melatih model dengan menggunakan data pelatih dan prediksi risiko diabetes pada data pengujian. Evaluation adalah proses tahap di mana hasil dari pemodelan dievaluasi secara menyeluruh dengan fokus pada analisis output untuk mengukur kualitas dan kinerja model yang telah dikembangkan. Conclusion adalah terakhir dalam proses data mining di mana hasil dari pelatihan model dan evaluasi disimpulkan. Di sini dianalisis apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan atau goal yang telah ditetapkan dalam penelitian. Tahap ini merupakan titik akhir untuk mengevaluasi keberhasilan model dalam memberikan solusi atau wawasan yang dilakukan. Algoritma Gaussian-Naive Bayes, salah satu varian dari Naive Bayes adalah Gaussian-Naive Bayes. Metode ini merupakan distribusi yang memiliki sifat kontinu dengan ciri-ciri dari rata-rata. Variasinya, Gaussian-Naive Bayes bekerja pada tipe data angka menurut Cahyaningrum et al. 2022. Berikut ada bentuk pendistribusian dari Gaussian-Naive Bayes. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada confusion matrix. Confusion matrix menurut Han dan Camber dapat diartikan sebagai suatu alat yang memiliki fungsi untuk melakukan analisis apakah classifier tersebut baik dalam mengenal tuple dari kelas yang berbeda. Nilai dari true positif dan true negatif memberikan informasi ketika classifier dalam melakukan klasifikasi data bernilai benar, sedangkan false positif dan false negatif memberikan informasi ketika classifier salah dalam melakukan klasifikasi data. TP itu true positif, yaitu jumlah data dengan nilai sebenarnya positif dan nilai prediksi positif. Lalu false positif, jumlah data dengan nilai sebenarnya negatif dan nilai prediksi positif. False negatif, jumlah data dengan nilai sebenarnya positif dan nilai prediksi negatif. True negatif, jumlah data dengan nilai sebenarnya negatif dan nilai prediksi negatif. Confusion matrix adalah alat ukur berbentuk matriks yang digunakan untuk mendapatkan jumlah ketepatan klasifikasi terhadap kelas dengan algoritma yang dipakai. Lalu berikut disajikan bentuk confusion matrix. Di sini ada table confusion matrix, lalu ada nilai sebenarnya. Oke, bisa dilanjut ke bawah. Pada gambar di atas ini, nilai true positif dan true negatif menunjukkan tingkat ketepatan klasifikasi. Umumnya semakin tinggi nilai true positif dan true negatif, semakin baik pula tingkat klasifikasi dari akurasi, presisi, dan recall. Jika label prediksi keluaran bernilai benar atau true,
dan nilai sebenarnya bernilai salah atau false disebut sebagai false positif atau FP. Sedangkan jika prediksi label keluaran bernilai salah atau false dan nilai sebenarnya bernilai benar atau true, maka hal ini disebut sebagai false negatif atau FN. Berikut formulasi untuk menghitung akurasi, presisi, dan recall pada pembentukan model klasifikasi ditunjukkan pada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Yang pertama ada akurasi, TP dikurang TN per TP plus TN plus FP plus FN dikali 100%. Lalu persamaan yang kedua ada presisi sama dengan TP per TP ditambah FP kali 100%. Lalu ada persamaan 3 yaitu recall, TP per TP tambah FN kali 100%. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Dataset implementasi penelitian dilakukan menggunakan bahasa Python dengan IDE Google Colab. Langkah pertama adalah mengimpor library yang dibutuhkan secara NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan sklearn. Setelah itu, data di mode dari Google Drive dilanjutkan dengan eksplorasi data menggunakan fungsi info untuk mendapatkan pemahaman awal tentang struktur dan karakteristik dataset yang digunakan. Nah, berikut untuk pengecekan kolomnya sendiri, data, info, maka akan keluar kelas Pandas call frame data frame. Di sini ada beberapa kolom, pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, egg, outcome. Kemudian ini untuk distribusi datanya. Nah, di sini ada grafik dari glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, egg, outcome. Lanjut ke modeling. Tahapan selanjutnya ini untuk melakukan modeling dengan Gaussian Naive Bayes berikut source kodenya. Nah, pertama-tama itu ketik model sama dengan Gaussian NB, buka kurung tutup kurung, model kali fit dalam kurung X train, Y train kali ravel, maka akan muncul di sini Gaussian dan Gaussian Naive Bayes. Kemudian di bagian prediction, Y prediction sama dengan model dikali predict dalam kurung X test. Kemudian kita import untuk from sklearn, import matrix untuk membaca matriksnya. Nah, di sini untuk penghitungan akurasi sama dengan matriks dikali akurasi score dalam kurung Y model dikali predict X. Kemudian di print akurasi, nah maka akan muncul 0,778. Karena setelah 7 ini 8, maka akan dibulatkan menjadi 0,8. Kemudian habis itu from sklearn matrix import classification report sama confusion matrix. Confusion matrixnya sendiri di sini Y model predict X, maka akan muncul array 226, 36, 51, dan 79. Kemudian kita print classification report Y model predict, maka akan muncul output seperti ini. Ada precision, recall, F1 score, sama support. Di sini ada akurasi. Akurasinya 0,78. Ini langsung otomatis karena di sini itu 0,778. Di ilmu matematika sendiri juga setelah 8 maka
bulatkan menjadi 1. Jadi 7 tambah 1 jadi 8. Jadinya 0,78. Kemudian bagian evaluation, berikut adalah langkah-langkah untuk evaluasi model menggunakan confusion matrix dengan bantuan library sklearn. Ini source kodenya CM sama dengan confusion matrix Y model predict. Nah, untuk plotting confusion matrixnya sendiri, PLT figure fixed size 8 kali 8, SNS heat map CM sama dengan true. Ini untuk warnanya. Kemudian PLTX label predicted value, PLT label actual value, PLT title, F confusion matrix and accuracy score. Dalam kurung akurasi, di sini akurasinya memanggil di bagian di bagian sini. Size-nya 15, kemudian PLT show. Nah, di sini untuk perhitungannya akurasi dua-dua sesuai dengan rumusnya tadi ya. Di sini TP dikurang TN, TP plus TN, FP, FN. Nah, di sini 226 ditambah 79 dibagi 226 ditambah 51 ditambah 36 ditambah 79. Hasilnya 0,77. Kemudian precision 226 plus 36 sama dengan 0,86. Recall sama dengan 226 dibagi 226 ditambah 51 sama dengan 0,81. Nah, itu ketika menggunakan confusion matrix. Nah, kesimpulannya di sini model Gaussian Navier-Bayes yang diterapkan pada prediksi diabetes dapat menjelaskan hubungan antara diabetes dan gejalanya. Dalam penelitian ini, prediksi penyakit diabetes menggunakan metode Gaussian Navier-Bayes mencapai tingkat akurasi 0,80, lebih rendah dari penelitian yang dilakukan oleh Wardana yaitu akurasi 94%. Kesimpulannya, model Gaussian Navier-Bayes yang diterapkan pada prediksi diabetes dapat menjelaskan hubungan antara diabetes dan gejalanya. Dalam penelitian prediksi penyakit diabetes menggunakan metode Gaussian Navier-Bayes mencapai tingkat akurasi 0,78 lebih rendah dari penelitian yang dilakukan oleh Wardana yaitu akurasi 94%. Sedangkan dalam penelitian deteksi penyakit diabetes menggunakan Gaussian Navier-Bayes, regresi logistik dan random forest yang dilakukan oleh Leishman tingkat akurasi pada metode Gaussian Navier-Bayes, regresi logistik random forest pada data yang diuji yaitu sebesar 0,74, 0,78, dan 0,78. Berdasarkan nilai akurasi pada data yang diuji metode Gaussian Navier-Bayes memiliki akurasi paling rendah, sementara regresi logistik dan random forest memiliki nilai akurasi yang sama. Jadi untuk menggunakan penelitian Gaussian Navier-Bayes sendiri seperti yang tadi yang sebelum itu, dalam penelitian ini akan diuji coba algoritma Gaussian Navier-Bayes untuk dataset prediksi diabetes dengan menggunakan supervised learning untuk jenis klasifikasi. Tapi algoritma ini tuh memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi dalam memprediksi kemungkinan diabetes. Kemudian masuk ke bagian referensi. Di sini ada link HTTP Collab Research Google, tuh ada hasil dari source code-nya sendiri. Nah, di sini hasil dari source code yang udah kita kerjakan sebelumnya. Datanya kita ambil dari Kaggle, kemudian kita satukan di Google Colab untuk mendeteksi dan untuk mengetahui apa yang salah dari source code-nya, kemudian kita modifikasi kembali. Kemudian bagian referensi,
itu ada beberapa dari jurnal-jurnal di sini yang sudah kita ambil dan kita menjadikan sebagai patokan juga untuk dalam penelitian ini. Jika memang ada kekurangan dari penelitian kami meminta maaf karena sesungguhnya semuanya juga bisa melakukan kesalahan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada yang lainnya untuk membantu dalam proses pengerjaan jurnal ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.